Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Wakil Presiden Gibran semakin giat saja di dalam cawe-cawe. Terakhir Gibran itu rame diberitakan datang ke pesantren Buntet, yang mana pesantren Buntet ini yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu 1000% bukan orang soleh. Meskipun tidak menyebutkan nama Habib Rizik 100% begitu, tidak menyebutkan langsung, tetapi pesantren Buntet ini pada saat itu ya, ini isu nasab masih ramai nih. Pada saat itu mengundang Kapolri ada di situ, jenderal-jenderal beberapa orang ada di situ, kemudian ketua PBNU ada di situ. Yang mana mengatakan bahwa orang-orang yang menyindir lah ya begitu, menyindir ini tidak menyebutkan nama Habib Rizik, tetapi orangnya itu masuknya ke Habib Rizik itu 1000% bukan orang soleh. Nah itu saya juga sudah bikin videonya, yang mana itu mengada-ada ya, kelewatan tuh kiai itu ya. Saya mengkritik tuh ya, siapa kiai yang Buntet pesantren itu dengan ilmu, bila ilmi. Anak kulihalin, kalau yang bersangkutan ini tidak menerima ya silahkan untuk berdebat ya, huwa rijal wa ana rijal ya. Oke, sekarang begini. Pak Wapres ini pada akhirnya cawe-cawe ke sana kemari. Sebagai wakil presiden, saya melihat tidak pernah ada Wapres secentil Gibran ini, nggak pernah ada. Sudah saya singgung juga nih beberapa video yang lalu begitu ya. Kita lihat seperti Pak Wapres Ma'ruf Amin, kemudian Pak Wapres Budiono saat itu, atau bahkan Megawati sendiri yang perempuan itu tidak secentil Gibran ini. Nah, apa yang saya maksud? Yang saya maksud di sini Gibran itu dia mencoba untuk mempertahankan posisinya sebagai apa ya, katakanlah anak muda yang memiliki wawasan yang luas. Yang mana itu bisa menipu bagi beberapa orang, tetapi tidak bisa menipu kita yang memang kita ini berdialektika, kita ini membaca buku, kita ini memang ingin mengetahui geopolitik seperti apa, mengetahui konstelasi global seperti apa. Kita belajar itu, kita memperhatikan itu, dan kita lihat Gibran ini tidak ada setitik pun dari yang bersangkutan memahami hal itu, tapi dia itu seolah-olah menampakkan diri sebagai seseorang yang berkapasitas begitu, yang memiliki kapabilitas, padahal jauh panggang daripada api. Nah, yang yang tidak bisa dielakkan di dalam percaturan politik di Indonesia adalah permasalahan-permasalahan yang dilihat oleh orang-orang yang tidak berpolitik seperti saya misalkan, atau konten kreator yang lain, atau masyarakat yang ada di komentar-komentar pada channel apapun itu memperhatikan bahwa peta perpolitikan sekarang ini sedang ada adu kekuatan antara pihaknya Jokowi dengan siapapun itu. Saya maksud siapapun itu, baik dengan kubunya Pak Prabowo atau dengan kubunya katakanlah yang suka mereka katakan sebagai kelompoknya Anies Baswedan begitu. Itu ada pertarungan politik di situ. Yang mana seharusnya wakil presiden itu milik negara. Jadi wakil presiden tatkala secara politik itu diserang, seharusnya wakil presiden itu berlaku sebagai negarawan, bukan berlaku sebagai politikus. Lah ini pemilu masih jauh 2029, kemudian para pendukungnya Gibran ini sudah membicarakan 2034, kemudian sudah membicarakan 2029, yang mana menjijikannya si Gibrannya sendiri itu sedang melakukan upaya untuk menaikkan elektabilitas menuju itu. Dan salah satu front terdepan yang dipakai oleh Gibran adalah Termuls, dan kita akan saksikan pengakuan ini ada ya, yang seharusnya ini tidak perlu pengakuan di depan media seperti ini, tetapi memang karena ketidaktahumaluan mereka itu, mereka secara gamblang mengatakan saya ini dipanggil oleh wakil presiden, kemudian ada titah dari wakil presiden begini dan begitu, kemudian ada salam dari wakil presiden begini dan begitu. Ini memalukan ya. Wakil presiden itu negarawan seharusnya, bukan politikus dulu dalam kapasitas yang bersangkutan ini sebagai wakil presiden. Jadi akan kita saksikan nih ya, bagaimana sebetulnya sekarang Gibran ini sedang menjadi godfather buat siapa ya, mafioso itu buat siapa, buat Termulsnya. Kita akan saksikan nih. Hari ini saya akan bercerita ya tentang sebuah aktivitas saya hari Rabu kemarin
22 Oktober 2023. Sedikit, ya. Semula saya menduga ini adalah sebuah saya kena prank. Kan kita kan sering kena prank ya, disebut kita akan ketemu dengan seorang tokoh, nggak taunya setelah kita datangin kita ternyata nggak ada. Begitu juga yang saya alami kemarin. Sebenarnya saya akan bercerita tentang the most of dangerous man in Indonesia. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Mas Wakil Presiden kita, Mas Gibran lah sekarang yang sangat ditakuti oleh para politisi pembenci. Oke, sebentar ya. Itu bahasa the most dangerous man itu bukan bahasa yang bagus dipakai oleh orang-orang Amerika yang berdialektika dengan bahasa Inggris itu. The most dangerous man itu bukan bahasa yang bagus. The most dangerous man itu dia dipakai buat penjahat. Aduh, the most influential man, the most, kalau mau pakai begitu ya, atau the most feared man begitu, orang yang paling ditakuti. Kalau mau ya the most dangerous man itu danger, yang keluarnya itu memang danger, kebahayaan, kerusakan begitu, distraction, akhirnya kesananya itu. Aduh. Ya, gengnya Anies, gengnya Banteng. Nah, saya akan kembali ke tentang apa yang mau saya kisahkan. Jadi, dikatakan Gibran itu yang paling menakutkan bagi gengnya Anies dan gengnya Banteng, gengnya Bu Megawati. Bukan, Gibran itu paling berbahaya juga kalau mau, entahlah secara politik mereka begitu ya. Saya bukan pelaku politik praktis. Kalau mau Gibran itu yang paling berbahaya bagi apa? Bagi demokrasi Indonesia. Dan karena ada tuduhan sekarang kepada Pak Jokowi di dalam membahayakan kedaulatan negara, Gibran ini akan menjadi orang yang paling berbahaya di dalam ancaman kedaulatan bangsa Indonesia. Tuh yang ada tuh. Pas 21 Oktober kemarin, ya sekitar jam 10-an siang, saya menerima telepon dari nomor yang tidak terdaftar di handphone saya. Seorang ibu terdengar suaranya di seberang sana, mengkonfirmasi ini adalah nomor saya, dan kemudian langsung mengatakan apakah Pak Budius bisa hadir besok jam 10.30 atau jam 13.30. Saya langsung bingung. Ini orang dari mana, tahu nomor saya dari mana, dan kemudian langsung ada agenda. Saya tanya, maaf Bu, ini dengan siapa, dari mana, kok tahu nomor telepon saya dari siapa? Disebutkan seseorang namanya, dan beliau adalah Sespri dari Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Saya bilang ke ibu, Bu, atau lebih tepatnya saya panggil Mbak ya. Mbak, maaf. Oh, jadi sesprinya Pak siapa? Pak Wapres itu Mbak. Cari yang cowok lah ya, sespri itu. Yang cewek agak bahaya. Gini hari, kenapa sih kok masih ngeprank? Saya nggak mau terima ajakan ini pasti telepon prank nih, saya mau dikerjain ini. Serius Pak, saya adalah sespri dari Mas Wapres. Agendanya Bapak diminta datang untuk bertemu dengan Mas Wapres. Agenda Mas Wapres, saya nggak percaya. Kemudian singkat cerita, ada nggak di kantor Wapres Pak Budius kenal? Ada, teman saya si A. Silakan Bapak tanya ke si A, itu benar nggak? Yang namanya saya itu ada di sini dan saya adalah sesprinya Mas Gibran. Tanpa perlu saya konfirmasi, oke saya coba. Mbak, apa ada acara di kantor Wapres bersama yang lain barangkali, atau ada pertemuan dengan para media barangkali? Enggak, ini cuman pesan dari Mas Wapres, tolong hubungin Pak Budius besok, acaranya pribadi. Wow. Saya kira ini akan senang sekali begitu ya, di mention atau diperhatikan oleh sensei yang selama ini dibela begitu. Ini berhasil. Bentar lagi jadi komisaris apa ya? Ini tentu luar biasa buat saya. Untuk bertemu dengan orang nomor 2 di Republik ini, itu susah sekali. Sama kita mau bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia, Pak Prabowo. Kalau dulu Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY, itu sangat susah. Dan nggak bisa juga sendiri. Ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Mas Wapres, diagendakan agenda pribadi. Sebentar, kalau kita itu ya para santri senang begitu kalau ketemu dengan para kiai, apalagi yang soleh plus alim begitu, yang kuat kita rasakan kewaliannya atau yang kuat kemasyhuran kewaliannya. Nah ini mah dipanggil sama politikus aja lah, seneng apaan begitu. Ntar juga tunggu masa kampanye, mereka datang sendiri kok. Apalagi kalau punya channel ratusan ribu kayak Pak Budi ini ya, itu juga datang sendiri, nggak istimewa dipanggil sama wakil presiden. Sama politikus manapun dipanggil itu nggak istimewa, biasa saja. Saya sampai kebingungan ini benar atau tidak, sampai gelisah menunggu hari Rabu.
Singkat cerita, Ini orang cinta nih. akhirnya saya datang dan betul terkonfirmasi semua. Sampai sebelum berangkat pun saya harus dicatat dulu, Bapak bawa kendaraan plat nomornya berapa, supaya bisa terdetek langsung di pas pampres di parkir belakang. Wah, ini ternyata benar ini bukan prank. Nah, saya datang, kemudian saya dipersilakan masuk dengan sebuah protokoler pengamanan presiden tentunya, ya kan. Lebih kurang saya menunggu di sebuah ruangan yang cukup klasik di kantor Istana Wakil Presiden di Kebon Sirih, Jakarta. Dan sekitar 2 menit saya menunggu, tiba-tiba pintu terbuka dan Mas Gibran dengan senyum yang sangat wibawanya nutup pintu. Itu senyum ya. Sebentar. Dan sekitar 2 menit saya menunggu, tiba-tiba pintu terbuka dan Mas Gibran. Oh, itu senyum ya. Yo, yang senang sekali malah Pak Budi ya itu. Saya ucapkan selamat kepada Pak Budi ya, karena sudah bertemu dengan orang yang dicintai. Jadi semakin jelas sekarang, memang Termul ini membela Jokowi ataupun Gibran ini bukan karena kepentingan negara, tapi karena kepentingan keluarga, begitu. Dalam pengertian mereka ya kalau sudah cinta ya mau bagaimana. Ya susah kita membicarakannya. Yang seharusnya kalau mau begitu ya, di dalam bernegara itu yang dicintai pertama itu negara, bangsanya, bukan orangnya, apalagi keluarga, begitu. Bukan, seharusnya ke sana. Nah, sehingga nanti semua dialektika yang terjadi akan atas kepentingan negara, bukan kepentingan individu atau kepentingan keluarga. Dengan senyum yang sangat wibawanya nutup pintu mungkin ya. Dan langsung menyodorkan tangan terlebih dulu ke saya. Selamat datang Pak Budi, terima kasih sudah hadir menemani undangan saya. Senyum bagus saya. Itu ya. Wah, ternyata betul saya nggak kena prank. Ya. Saya kemudian bertanya, kemudian saya dipersilakan duduk, kemudian setelah duduk sambil mencopot pin wakil presidennya, saya bicara sebagai Gibran, Pak Budi katanya, bukan sebagai wakil presiden. Wah, ini saya tambah terkejut. Ini luar biasa. Sebentar ya. Nggak bisa kamu itu mencopot berbicara sebagai Gibran kemudian hanya dengan mencopot pin, nggak bisa. Apalagi siang hari, kalau kita katakan ada waktu ngantornya wakil presiden itu. Wakil presiden dan presiden itu embedded, sudah masuk di dalamnya. Coba lihat ya kamu, yang namanya aparatur negara itu tidak boleh menerima gratifikasi. Dalam pengertian sebelum namanya gratifikasi itu hadiah, tidak boleh menerima hadiah. Itu baik sedang pakai seragam atau tidak pakai seragam. Apalagi cuman sekedar pin begitu. Kamu itu tidak bisa menerima hadiah dari orang lain selama kamu adalah aparatur negara, apalagi yang memiliki jabatan yang strategis. Itu menerima hadiah daripada orang lain, itu melekat jabatan itu pada diri kamu. Ini ketololan Gibran berarti kalau begitu. Dengan sangkaan punya sangkaan bahwa dengan melepas pin itu bisa lepas dari jabatan yang melekat pada dirinya sebagai wakil presiden. Kemudian ya fasilitas yang dipakai juga fasilitas negara tuh. Di mana tadi Istana Presiden apa di mana nih di istana? Entah di mana lah, tadi saya lupa namanya. Mungkin begitu ya, karena tadi ada protokoler kepresidenan juga begitu. Itu dipakai itu fasilitas-fasilitas negara, nggak boleh. Kemudian yang dibicarakan nanti kalau saya tidak salah menebak begitu ya, ini yang dibicarakan kan akan permasalahan pribadi Gibran dalam pengertian elektabilitasnya sebagai politikus, bukan permasalahan masyarakat. Nah, seharusnya yang dipanggil seperti ini oleh Gibran ini siapa? Seharusnya orang-orang yang memang memiliki pengaruh misalkan di dalam bidang pertanian, misalkan itu dipanggil kemudian berbicara apa kebutuhan Anda sebagai petani, atau misalkan syarikat-syarikat dagang, itu yang seharusnya dipanggil tuh. Atau misalkan syarikat-syarikat yang atau serikat kita katakan ya, yang bergerak dalam bidang hukum, di mana sebetulnya kesenjangan hukum yang ada di masyarakat, apakah masyarakat itu mendapatkan perlindungan hukum yang baik atau tidak, itu yang seharusnya dilakukan oleh Gibran, sehingga nanti misalkan tatkala Pak Presiden tidak memiliki waktu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Wakil Presiden bisa menyerap aspirasi itu, kemudian disampaikan kepada Presiden, bergerak untuk negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini adalah elektabilitas politik. Itu sebuah kerancuan dan sebuah kebodohan, apalagi kalau dikatakan dengan mencopot pin saja mengatakan saya berbicara bukan atas nama Wapres tapi atas nama Gibran. Pret, ya nggak bisa seperti itu. Saya juga masih bertanya ada urgensi apa dan kenapa saya untuk diajak bicara selama 2 jam lebih, 4 mata berdua tanpa ada pendamping staf
dari wakil presiden. Nah, Ada banyak dia bangga hal sekali kan, padahal sebagai negarawan itu seharusnya tidak berlaku, tidak boleh seharusnya. Dia bangga sekali karena memang sekali lagi orang-orang seperti ini yang diinginkan bukan kebaikan negara, tetapi kebaikan keluarganya Jokowi. Entah bagaimana bisa seperti itu, saya tidak tahu begitu. yang tidak boleh saya sampaikan, ada juga yang bisa saya sharing di dalam forum ini. Dan memang betul ya, selama ini dari 2 jam lebih saya berdiskusi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Saya juga surprise ya, karena baru pertama kali bicara 4 mata berdua secara khusus ya. Mas Gibran memang punya visi jauh ke depan tentang bagaimana membangun Indonesia emas. Nah, itu yang mungkin saya bisa berbagi. Dan saya ingat statement dari sahabat saya, seorang dosen politik FISIP UI, Dr. Boni Hargen, mengatakan Boni Hargen Gibran memang muda usia, tapi dia lebih tua dari umurnya dari sisi visi dan pemikiran tentang bagaimana cara membangun Indonesia. Sebentar ya, ini adalah klaim karena dia juga tidak mengatakan secara presisi atau secara detail apa yang dikatakan oleh Gibran. Hanya mengatakan saja ini punya visi ke depan, mengatakan satu dan lain hal begitu ya. Tetapi dari apa yang kita lihat, kita juga kan menyaksikan Gibran bukan hanya tampil berdua sama Pak Budi ini, tapi Gibran juga tampil di hadapan publik, yang mana penampilan Gibran di hadapan publik itu amat sangat tidak meyakinkan. Gibran ini memiliki pengetahuan yang mendalam atau cukup untuk mengatur urusan negara begitu. Enggak, memahaminya juga enggak bisa bagaimana mengaturnya. Dan kita lihat dalam misalkan tadi yang dikatakan membangun Indonesia emas ya tahun 2000 berapa itu 35 apa 2045 ya 2035 itu mungkin. Itu kan tampil bikin video sendiri Gibran, lah malah jadi bahan lelucon begitu, malah jadi bahan tertawaan. Kemudian ditanya pada suatu kesempatan oleh beberapa tentara saat itu ya yang kebetulan memang sekolahnya tinggi, Gibran juga nggak nyambung berbicaranya. Kemudian kemarin di Buntet Pesantren, coba lihat pidatonya, tidak ada gagasannya. Dia itu hanya menyebutkan hilirisasi, kemudian geopolitik, cuman menyebutkan saja, tidak ada pembicaraannya, itu tidak ada. Apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan Gibran? Nggak ada. Lah kemudian orang ini mengatakan Gibran memiliki visi yang sangat jauh ke depan, ya. Apalagi bawa nama orang satu lagi itu, siapa yang udah kemarin kita bahas, si Boni Hargens itu ya. Boni Hargens, dia itu membicarakan tema dalam permasalahan saja dia nggak paham. Boni Hargens itu kemarin sedang diundang oleh stasiun televisi swasta untuk membahas WUS, yang dibahas malah trial by the press. Ini nggak nyambung. Bagaimana orang seperti itu bisa menilai seseorang ini punya kapabilitas atau tidak begitu? Nggak nyambung lagi kesananya. Orang udah terbiasa ngomong nggak nyambung, kesananya yang nggak nyambung begitu. Dan itu saya saksikan, saya dengar langsung selama pembicaraan siang kemarin. Saya tidak percaya ya, coba keluarkan atau enggak rekamin begitu, karena yang keluar yang kita saksikan secara langsung berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang ini. Mas Gibran bicara tentang bagaimana strategi pengentasan kemiskinan, persis seperti cara-cara yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, diteruskan oleh Presiden Prabowo saat ini. Mas Wapres juga bicara tentang bagaimana strategi di dalam menciptakan lapangan kerja, bagaimana mensosialisasikan peran artificial intelligence, ekonomi digital 5-10 tahun ke depan. Dengan runut Mas Wapres menggambarkan mappingnya seperti apa. Sebentar ya, dari gaya bicara, saya nggak tahu gaya bicaranya Gibran kalau pribadi bagaimana begitu ya, apakah masih selama kalau di atas podium atau tidak. Cuman kalau cara ngomongnya itu selama di atas podium ya kita ini akan menghadapi Indonesia emas, bonus demografi, hilirisasi, geopolitik, itu penting untuk kita perhatikan. Aduh, kalau cara ngomongnya gitu, mau ngobrolin tema sebanyak itu 2 jam gak bakalan cukup, Pak. Itu mungkin butuh 1 minggu kalau cara ngomongnya kayak gitu. Makanya saya tidak percaya. Yang lain percaya silahkan. Kalau saya tidak percaya sama omongan orang ini, dalam pengertian Gibran itu membicarakan secara mendetail tentang permasalahan itu baru membicarakannya loh ya, belum isinya. Kalaupun membicarakan apa isinya kita juga nggak tahu begitu, visible atau tidak. Jangan-jangan kayak bapaknya punya pandangan pengen punya kereta cepat untuk menguasai teknologi. Jadi dalam pikiran Jokowi itu menguasai teknologi itu beli
menguasai teknologi iPhone itu kalau buat Jokowi beli iPhone, menguasai teknologi kereta cepat itu kalau buat Jokowi apa? Bikin kereta cepat. Itu kan pola pikir yang amat sangat rusak begitu. Jangan-jangan Gibran seperti itu. Makanya kalau mau ya bicarakan dengan detail. Malah kalau bagus kan direkam. Kan bagus itu. Ya, Gibran itu sampai saat ini wakil presiden milik kita semua kok. Sampai saat ini ya. Dimulainya dari mana? Apa yang perlu disiapkan? Kemudian juga ya, yang saya benar-benar menyimak dengan serius adalah pemaparan Mas Wapres tentang bagaimana konstelasi geopolitik baik di tingkat regional, ASEAN, Asia Pasifik maupun secara global. Dan nggak pernah berbicara secara rinci kok Gibran itu. Lah kenapa permasalahan-permasalahan seperti ini tidak dinampakkan di publik begitu? Kenapa enggak Gibran itu ngomong di depan publik secara langsung apa yang ingin dia sampaikan mengenai geopolitik ini? Karena kita bisa menilai begitu. Ini penilai siapa Pak Budi? Dia juga siapa? Ya nggak ada. Gibran itu paling cuma nyebutin satu-satu geopolitik, hilirisasi, Indonesia emas. Ya, cuma gitu-gitu doang. Itu Pak. Artinya apa? Apa yang selama ini ya di underestimatekan oleh Rocky Gerung, di underestimatekan oleh Ikrar Nusabakti, di underestimatekan oleh Mahfud MD, di underestimatekan oleh Oki Mandasari, Abraham Samad, dan banyak lagi para pembenci. Itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang saya saksikan kemarin itu. Ya karena permasalahannya Gibran tidak berkata itu di hadapan publik. Kalaupun benar begitu ya yang bersangkutan ini menguasai tema-tema yang dikatakan tadi. Ya, kalau misalkan dari seseorang pecinta seperti ini yang keluarnya kentut juga itu bakal wangi tuh. Gibran kentut wangi, Gibran kentut merdu kedengerannya itu. Saya sendiri sudah lebih dari 35 tahun di dunia jurnalistik. Juga baru kali ini bertemu sosok anak muda sederhana dengan pemikiran-pemikiran besar seperti itu. Mas Wapres juga menaruh perhatian yang saya baru sekarang menemui orang yang 35 tahun terjun di dunia jurnalistik, sedungu orang ini baru sekarang saya melihat itu. Ini ngomongin apa? Jurnalistik itu nggak seperti itu. Kalau kamu memang seorang jurnalis, itu keluarkan Pak, ini on record ya. Nanti kalau misalkan ada off the record, saya tolong off the record supaya saya ini sebagai seorang jurnalis itu harus akuntabel. Itu harus ada akuntabilitasnya. Lah ini ngomong-ngomong apa dari tadi ya? Saya juga heran. Makanya inti dari video ini saya mau mengatakan bahwa Gibran ini wapres paling centil yang pernah ada begitu. Nggak pernah ada bahasa-bahasa seperti ini dari wapres-wapres sebelumnya, itu tidak pernah ada. Besar dengan suasana kehidupan pluralisme yang menurut Mas Wapres juga perlu ditingkatkan ke depan. Toleransi kita sebagai negara yang plural itu perlu ditingkatkan ke depan. Karena menurut Mas Wapres masih banyak kejadian hal-hal yang bersifat intolerance masih sering terjadi. Beberapa case Mas Gibran secara singkat menggambarkan apa yang beliau tangani dulu waktu beliau menjadi wali kota di Solo. Sebentar, mengundang orang seperti ini ya ke istana ataupun kemanapun lah itu dalam kapasitas sebagai wakil presiden, meskipun dia tadi mencopot lencananya begitu, mencopot pinnya. Itu tidak elok berkata seperti itu ke sini. Kalaupun mau berkata seperti itu ke bawahan-bawahannya tuh. Kemudian nanti apa yang bisa diintegrasikan dengan programnya presiden. Itu di situ kita berbicara. Apa wakil presiden berbicara seharusnya di situ. Bukan membicarakan itu ke dalam hal ini Pak Budi begitu ya, supaya Pak Budi ini mengatakan kepada halayak umum bahwa Gibran ini memiliki pandangan luas dan lain sebagainya. Kalau mau mengundang orang dari luar itu bukan untuk membicarakan apa yang ingin dilakukan atau capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh seorang pejabat publik, dalam hal ini adalah wakil presiden. Seharusnya itu menyerap aspirasi begitu, menyerap aspirasi supaya mendapatkan inspirasi, supaya tahu di lapangan itu seperti apa. Dan sebetulnya gestur seperti ini bagus kalau dipakai memang untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Kenapa? Karena bawahan-bawahan itu yang memiliki jabatan yang digaji itu biasanya cenderung laporannya asal Bapak senang. Nah nanti Pak Wapres ini kalau memiliki kecerdasan yang bagus, kecerdasan yang kuat, dia bisa berpikir karena Pak Wapres ini pada akhirnya dia bisa menjadi jembatan antara program presiden yang ini ideal dengan masukan dari masyarakat yang mana adalah real, begitu, real dalam pengertian begitu ya. Jadi ini idealismenya ada, ini realismenya ada, realitasnya ada begitu.
idealitasnya ada, realitasnya ada, nanti bisa dikumpulkan. Pak Wapres ini akan berkembanglah dia sebagai seorang negarawan, akan berkembanglah dia sebagai politikus. Mungkin kita akan mendapatkan lagi wakil presiden yang jadi presiden dengan kualitas yang ditempa sebagai wakil presiden, itu akan bagus. Tetapi kalau seperti ini ya, Gibran itu masuk, ya Pak sebetulnya saya ini begini dan begitu, begini dan begitu. Entah apa yang diomonginnya juga. Kalau kita percaya saja lah dari apa yang diomongin. Kemudian orang ini berkata, wah Bapak hebat sekali. Kemudian mengatakan kepada masyarakat, Gibran ini hebat sekali. Ya apa itu mah? Itu mah curi start buat kampanye namanya. Karena bakal ada aja orang-orang dungu yang percaya sama perkataan Pak Budi ini, bakal ada saja. Ya, entahlah. Nah, dan bagaimana Mas Gibran juga menceritakan bahwa sebagai wakil presiden, Mas Gibran sebenarnya banyak belajar dan banyak mendapat pengarahan dari Presiden Prabowo. Bahkan soal bagaimana siapa yang lebih banyak memberikan semacam, siapa yang lebih banyak memberikan pemahaman kepada beliau sebagai tokoh politik muda kita, apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Beliau banyak, justru saya banyak mendapat penjelasan, pemahaman dari Pak Presiden. Ini Gibran itu baru 1 tahun sudah mengatakan saya dimentori lebih banyak oleh Pak Presiden daripada oleh bapaknya Pak Jokowi. Sama Jokowi itu barengnya 30 tahun lebih. Sama Pak Prabowo itu 1 tahun. Gimana? 1 tahun pun nggak tiap hari ketemu. Begitu. Ini mah udah omong kosong lagi. Ya, omong kosong lagi. Tidak bisa dibenarkan begitu. Tidak bisa kita mengatakan oh benar ya, nggak bisa. Bahwa di luar sana orang berusaha terus untuk mengadu domba antara saya dengan Pak Presiden. Kami berdua cuma senyum-senyum saja. Ternyata intensitas komunikasi antara presiden dan wakil presiden itu luar biasa. Sangat intens, sangat setiap hari itu 2-3 kali pasti ada pembicaraan. Ya, dan sebentar, kamu mendengarkan itu dari siapa? Dari Gibran. Bukan dari apa yang disaksikan. Dari apa yang disaksikan tidak terlihat itu. Ya, malah perkataan-perkataan Pak Prabowo itu, atau misalkan perkataan-perkataan bawahannya Pak Prabowo ya, dalam hal ini adalah eksekutif, itu banyak sekali menyinggung-nyinggung masalah yang sedang ramai di masyarakat mengenai Jokowi dan Gibran ini ya. Seperti kemarin kan menyinggung tentang WUS, kemudian menyinggung tentang ijazah tuh. Pak Prabowo sendiri yang menyinggung tentang ijazah. Pak Purbaya menyinggung tentang WUS itu. Entah apalagi ke depan yang mau ada. Waktu rame-rame kemarin menyinggung tentang kudeta dan lain sebagainya. Ya, Pak Prabowo bisa mengatakan di hadapan publik hidup Jokowi, atau misalkan kita harus mengapresiasi Jokowi. Iya, karena beliau berkata sebagai negarawan itu tidak terjadi permasalahan begitu. Tapi kita kan memiliki pandangan yang mana melihat secara utuh permasalahan itu bagaimana adanya begitu ya. Meskipun tidak semua melihat secara utuh ya, tapi kita bisa melihat kok sebagaimana Pak Jokowi ini memiliki prestasi di dalam beberapa bidang. Pak Jokowi ini memiliki kekurangan juga dan malah bisa jadi melanggar hukum, malah bisa jadi membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Demikian pula Gibran. Kalau Gibran saya tidak tahu prestasinya itu apa begitu. Nggak ada kalau sampai sekarang saya lihat, tunjuk satu prestasinya, kagak ada. Ya entahlah, mungkin saya yang tidak tahu. Ala kulli hal ya, yang saya mau bilang di dalam video ini adalah saya tidak mengapresiasi begitu cara Gibran seperti ini mengundang pendukung lah katakan ya, untuk menaikkan elektabilitas yang bersangkutan. Kalau mau mengundang, padahal undanglah kritikusnya, bukan mengundang pemujanya kayak gini. Begitu ya, mana pada akhirnya bukan menambah wawasan tetapi malah menambah delusi di dalam pikiran, karena orang seperti ini tidak akan mengkritik Gibran sama sekali di hadapan publik begitu, apalagi di belakangnya, karena di belakang itu apalagi di depannya begitu, karena di depan itu lebih susah mengkritik. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.